2005, mereka mengirimkan intelijen terbaik mereka, semuanya berkumpul di markas CIA di Langley, Virginia, Amerika Serikat. Mereka membuat rumusan yang menjadi laporan rahasia, tapi tetap aja bocor. Apa itu? Ya, in 2024 we rise new Islamic Caliphate in the world, and the Europe will become Muslim state. Mereka yakin di tahun 2024 akan muncul sistem khilafah yang terbaru. Oh, berarti mereka faham hadis Rasul. Kemudian akan ada dominasi umat Islam di seluruh dunia, terutama di Eropa. Sampai mereka mengatakan Eropa akan menjadi wilayah Islam. Persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga Bani Rum paling banyak di dunia dan Arab sedikit di dunia. Dan Bani Rum ini mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi fil islami afwaja, akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Dan itu kata Rasulullah, ditekan dulu umat Islam, maka mereka akan penasaran seperti apa Islam ini. Pada akhirnya tekanan yang dialami umat Islam menjadi sabab hidayah bagi mereka. Fakta sejarah ini, fakta empiris. Pasca WTC dihancurkan, umat Islam dituding teroris kan. Mereka penasaran, betul Islamnya teroris? Ternyata pasca WTC mereka bangsa barat berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan ada satu negara yang diprediksikan akan menjadi negara pertama yang menerapkan syariat Islam di Eropa. Dan itu negara di mana pernah ada karikatur penghinaan kepada Rasulullah SAW di Denmark. Sepertiga parlemen Denmark itu Muslim. Ya, Danish Muslim Party ini menang dalam pemilu dan mereka menyatakan akan memberlakukan syariat Islam. Nah, baik para ulama Allah, ini dari Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah memberikan nubuah bahwa sebelum kemunculan Dajjal itu akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi, hatta bagi umat Islam. Ya, di mana di 3 tahun ini akan terjadi kekeringan. Di tahun pertama dari 3 tahun ini Allah memerintahkan langit menahan sepertiga airnya, maka sepertiga air tidak turun. Dan Allah melarang bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga tanamannya, maka kekeringan merajalela di mana-mana. Di tahun yang kedua Allah memerintahkan langit antah bisa sulusai matriha. Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya. Lalu Allah perintahkan bumi menahan 2/3 tanamannya, maka gagal panen makin tersebar di seluruh dunia. Nah, yang di tahun ketiga Allah perintahkan pada langit untuk menahan semua airnya. Fala tuqtiru qutratun minal minas sama, maka tidak akan ada satu tetes pun, 1 tahun tuh nggak ada setetes hujan pun. Dan setahun itu tidak akan ada satu tanaman pun tumbuh. Kasir minan nas yamutu bisababil ju', akan banyak manusia yang mati karena kelaparan dahsyat itu. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, fabima ya'ishu nas bidzalika zaman ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, lalu manusia bertahan hidup dengan apa? Rasulullah menyatakan bitakbir wa tahmid wa tahlil wa tasbih. Manusia akan hidup dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ya, yakfi lahum kama majrat at-ta'am. Itu akan mencukupi mereka sebagaimana makanan mencukupi, mengenyangkan mereka. Tapi artinya bukan memang dengan tasbih itu kita kenyang, tapi Allah menurunkan berkah di mana mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid dan tahlil. Malaikat Allah turunkan untuk melindungi mereka. Itu kata Rasulullah. Nah, para sekalian, itu 3 tahun. Di tahun ketiga itulah Dajjal muncul. Dajjal akan datang pada suatu kaum, berkata pada kaum tadi, "Matabguna min rabbikum?" Apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? Kaum itu berkata, "Kasirun minna yamutuna bisababil ju'. Lau tastati an ta'ti alaina ta'aman nasjudu laka rabban lana." Banyak dari kami meninggal karena kelaparan. Jika Anda bisa memberikan makanan pada kami, kami akan sujud menyembah Anda sebagai Tuhan. Maka Dajjal berkata pada mereka, "Mana pundi-pundi makanan kalian?" Maka mereka mengeluarkan pundi-pundi makanannya. Dajjal menggerakkan tangannya di atas pundi-pundi itu, lalu mereka penuh dengan makanan. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal, dan paling banyak itu adalah kaum wanita. Lalu datang Dajjal kepada kaum yang kekeringan. Mereka berkata kepada Dajjal, "Kami menginginkan agar Tuhan menurunkan hujan pada kami." Kata Dajjal, "Jika aku bisa menurunkan hujan, apa yang ingin kalian berikan padaku? Kami akan sujud menyembah Engkau sebagai Tuhan." Maka Dajjal mengangkat kedua tangannya, awannya dihalau, hitam awan di atas kaum itu. Lalu katakan Dajjal kepada awan tadi, "Anzil ya sama' kulla matraki indak." Hai langit, turunkan semua airmu. Deras hujan
sujudlah mereka kepada Dajjal, kebanyakan kaum wanita. Lalu Dajjal datang pada kaum yang beriman, dan Dajjal tidak mendapatkan apapun dari kaum beriman, karena mereka tahu itu Dajjal. Dan kaum beriman berlindung dari Dajjal. Maka Dajjal marah dan menjadikan negara mereka kering luar biasa. Lalu Dajjal pergi meninggalkan kaum beriman tadi. Dari jauh Dajjal menggerak-gerakkan tangannya, maka keluar segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, itu kata Rasulullah 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal. Karena di fase yang kelima Dajjal sudah mati. Jadi kalau fase yang kelima dimulai 2024, berarti Dajjal mati tahun 2024. Para sekalian yang dirahmati Allah, kalau tadi, nah itu hadis tadi saya dapatkan di dalam kitab yang sama dari Sauban. Nah sekarang ini pernah saya sampaikan juga di sini. Sekarang hadis dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Di interval 2019 sampai 2022 akan ada badai El Nino yang akan membawa hawa kering, di mana di interval tadi akan ada 3 tahun kemarau panjang. Nah, berarti secara ilmiah dan secara nakli ini bisa dibuktikan. Berarti tidak lama lagi. Kalau menurut BMKG lebih cepat, tahun depan dimulai. Nah, di saat itulah justru Islam akan zahir.